Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Bapak-bapak gereja pada abad ke-6 pernah merumuskan pemahaman tentang Seven Deadly Sins, tentang 7 dosa pokok. Apa saja 7 dosa pokok itu? Kita boleh bicara dengan kesombongan, ketamakan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, kerakusan, dan kemalasan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jemaat di Korintus pada waktu itu, dalam konteks bacaan kita, dia terjebak dengan kesombongan rohani, di mana mereka merasa mereka punya karunia-karunia, dan itu sebabnya mereka merasa lebih rohani daripada yang lain. Mereka merasa lebih dari yang lain. Mereka merendahkan yang lain. Siapa sih kamu? Aku ini pengikutnya Paulus. Paulus itu punya kelebihan bla bla bla, maka kami juga punya karunia. Oh enggak, aku pengikutnya Apolos. Apolos itu punya karunia, kemampuan lebih dalam mengajar. Dia punya kemampuan filosofi dan selanjutnya. Dan apa yang terjadi ketika praktek pengkultusan itu terjadi dan mereka merasa lebih hebat dari yang lain, merendahkan yang lain, di situ mulai muncul pengkotak-kotakan dan akhirnya muncul perpecahan. Jemaat di Korintus terpecah. Ada yang pro Apolos, Paulus, kelompoknya yang setuju atau menyetujui atau mengikuti pemahaman Kefas, dan ada kelompok tersendiri yang disebut kelompok Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selain perpecahan yang lahir karena kesombongan, bacaan kita pada saat ini juga bicara perpecahan yang lain, yang muncul karena apa? Karena ketamakan, karena kerakusan. Jadi dari 7 dosa pokok itu, selain kesombongan, ada ketamakan, kerakusan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, dan kemalasan. Nah, bacaan kita bicara mengenai ketamakan dan kerakusan. Bapak Ibu Saudara, bacaan ini bicara mengenai adanya diskriminasi sosial, adanya eksklusivisme yang lahir karena ketamakan dan kerakusan, membuat muncul pengkotak-kotakan dan akhirnya lahir perpecahan. Eksklusivisme ini menggambarkan ketidakpedulian, keegoisan, karena mereka tamak, rakus, mereka tidak peduli dengan yang lain. Muncul keegoisan, muncul ketidakpedulian, dan itu sebabnya Paulus menegur jemaat di Korintus. Kita lihat bacaan kita mulai dari ayat yang ke-17 hingga 21. Tertulis, dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Kita bisa lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, teguran ini di sini ada gap. Mereka yang secara ekonomi, secara finansial mapan, atau orang-orang kaya, jumlahnya sebetulnya hanya sedikit. Tapi dalam pertemuan-pertemuan ini, dalam perkumpulan-perkumpulan ini, biasanya mereka datang lebih dulu, dan mereka menempati ruangan makan yang biasa disebut dengan triclinium. Jadi ruangan makan seakan-akan menjadi tempat yang eksklusif buat mereka.
tempat yang VIP, eksklusif. Mereka memenuhi ruangan itu. Sedangkan mereka yang kelas menengah ke bawah, apalagi dari para budak, karena mereka harus bekerja, mereka datang terlambat sehingga mereka menempati ruangan yang lain, ruangan atrium, ruangan tengah. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang secara ekonomi mapan itu, orang-orang kaya ini yang jumlahnya hanya sedikit ini, mereka datang lebih dulu dan mereka menikmati makanan yang mereka bawa. Dan ironisnya mereka menikmati secara, kalau kita lihat di ayat 21 ini, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, makan lebih dulu, berlimpah-limpah, sampai bahkan mabuk. Sedangkan mereka yang kelas menengah ke bawah, dikatakan di ayat 21, ada yang sampai lapar gitu, karena tidak mendapat bahagia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di sini kita lihat ada teguran yang luar biasa di ayat yang ke-22. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Teguran yang keras. Mereka ditegur karena tidak ada semangat berbagi. Mereka begitu egois. Makan sendiri karena bawa makan sendiri. Kenyang sendiri, makan dahulu, yang lain belum dapat bagian. Bahkan ada yang kelaparan. Tidak ada semangat berbagi. Gambaran ketamakan, kerakusan, hanya untuk kepuasan diri. Dan tidak ada rasa peduli, apalagi keinginan untuk berbagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, persekutuan berbeda dengan perkumpulan-perkumpulan biasa. Di dalam perkumpulan-perkumpulan bisa terjadi pengkotak-kotakan, ada kelas-kelas, dan bisa lahir perpecahan. Tapi persekutuan itu terikat erat di dalam kasih oleh Kristus Yesus. Itu sebabnya kita harus perhatikan persekutuan kita. Jemaat di Korintus, di dalam persekutuan itu bahkan mereka memperlakukan perjamuan itu atau perjamuan kudus tidak dengan rasa hormat. Perjamuan kudus seharusnya penuh dengan muatan kasih, bukan untuk mempamerkan kekayaan mereka, bukan hanya untuk menunjukkan kerakusan, ketamakan. Seharusnya ketika mereka berkumpul di dalam perjamuan Tuhan, mereka melakukannya untuk Tuhan. Bukan hanya bicara hal-hal yang ritual, tetapi tidak memahami akan esensinya. Ini hal yang berbahaya besar. Perjamuan kudus atau sakramen sebetulnya mau menggambarkan kehadiran Tuhan. Ada rahmat Tuhan yang tidak nampak. Dan roti, anggur yang kita ambil bahagian untuk kita cicipi, itu mau menggambarkan bagaimana roti ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus. Anggur ini adalah lambang darah Yesus. Perjamuan kudus mau mengingat rayakan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan Kristus Yesus untuk menyelamatkan kita. Di dalam perjamuan kudus, di situ kita merespon kasih Allah di dalam Kristus. Dan itu merupakan dasar orang percaya. Kristus sudah mengasihi kita. Mari kita juga saling mengasihi. Dalam arti perjamuan kudus itu seharusnya syarat dengan muatan kasih. Dan kasih berarti ada rasa peduli dan mau berbagi. Catatannya untuk kita, sudah belum kita mengingat rayakan dan meneruskan kasih Kristus Yesus kepada sesama?
Perjamuan kudus adalah semangat berbagi di dalam kebersamaan. Itu sebabnya ketika kita mau ambil bahagia dalam perjamuan, di dalam persekutuan anak-anak Tuhan, kita perlu introspeksi diri Bapak Ibu. Di ayat yang ke-28 kalau kita baca tertulis, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Menguji diri, introspeksi diri. Itu sebabnya sebelum perjamuan kudus kan 2 minggu sebelumnya kan kita umumkan agar kita siap ambil bahagia di dalam perjamuan itu. Kita mengerti esensinya, bukan sekedar makan minum bersama. Esensinya. Sebab ketika kita ambil bahagian di dalam perjamuan kudus tanpa memahami esensi, mengingat rayakan pengorbanan Kristus Yesus karena kasihnya kepada kita manusia, kita lihat bacaan kita di ayat yang ke-29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ada hukuman. Ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ini firman Tuhan yang bicara. Ada hukuman. Karena ada kesatuan tubuh Kristus di dalam perjamuan itu. Dan kesatuan itu bicara mengenai relasi kebersamaan di dalam persekutuan umat. Bukan sekadar berkumpul, tapi ada persekutuan, ada kebersamaan, ada relasi. Nah, catatannya untuk kita saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana dengan persekutuan kita? Apakah persekutuan kita sama saja dengan perkumpulan yang lain? Perkumpulan-perkumpulan arisan yang datang di dalam pertemuan hanya untuk kumpul-kumpul, atau kita datang untuk mempermuliakan nama Tuhan? Kadang-kadang kala dalam persekutuan ada yang berkumpul hanya sekedar berkumpul, bertemu, kemudian sibuk menggosip, atau mungkin sibuk hanya dengan konsumsinya. Di dalam persekutuan sibuk berkumpul, tapi sibuk dengan konsumsi. Bahkan kadang-kala saya perhatikan ada yang sementara makan pun so sibuk bungkus jo. Kita lihat di sini. Persekutuan itu bicara mengenai saling menopang, saling berbagi, ada rasa peduli. Karena kasih yang mengikat kita. Jangan hanya sibuk. Apalagi kita terjebak dengan ketamakan, kerakusan. Catatannya yang berikutnya, di dalam situasi pada saat ini besar, ketika wabah pagebluk atau pandemik COVID-19 datang menerpa negeri, sejauh mana kita mengerti akan persekutuan kita sebagai gereja Protestan sebagian barat? Sudah belum di dalam persekutuan ini kita berbagi kasih? Atau kita hanya sibuk menyelamatkan diri? Yang penting gua aman, yang penting gua selamat. Karena sekarang ini banyak keluarga-keluarga yang jatuh dalam kondisi prasejahtera. Entah betul-betul prasejahtera atau menempatkan diri dalam posisi prasejahtera. Karena ada yang mengeluarkan statement, wah biasanya gaji kami 20 juta. Tapi karena kondisi seperti ini kami cuma terima gaji separuh, cuma 10 juta. Buat cicilan mobil so 4,5 juta. Cicilan KPR rumah 5 juta, so tinggal 500 ribu. Ya mana cukup, jadi tolonglah bantu kami. Bapak Ibu Saudara, maksudnya kita juga harus bisa menempatkan diri. Mari kita mencukupkan diri. Kalau memang ada bantuan untuk keluarga-keluarga prasejahtera, mari kita berikan itu. Untuk mereka betul-betul keluarga prasejahtera. Jangan kita jatuh dalam keegoisan, mementingkan diri sendiri, mencari kepuasan sendiri. Apalagi kalau ada dari Bapak Ibu Saudara yang bahkan mencari keuntungan dari penderitaan pada saat ini. Entah nimbun masker, nimbun sembako dan sebagainya untuk dijual lagi supaya dapat keuntungan. Persekutuan itu bicara mengenai bagaimana kita punya kepedulian
berbagi. Sudah belum dalam kehidupan ini kita berbagi dari kelebihan kita? Dan sebetulnya berbagi dari kelebihan itu suatu hal yang biasa. Tetapi berbagi dari kekurangan itu hal yang luar biasa. Saya masih ingat saudara, ketika saya dulu melayani di jemaat yang ada di Solo. Ini terjadi beberapa tahun lalu. Pada waktu itu saya studi lanjut dan ada satu insiden, saya mengalami kecelakaan. Kemudian saya harus beristirahat di rumah selama seminggu. Karena selesai melayani jemaat, harus studi, kelelahan, saya mengalami insiden. Ada hal yang tidak pernah saya lupa. Ketika saya terbaring lemah di rumah, ada seorang jemaat yang datang. Jemaat ini biasanya suka datang, ya. Tiap bulan saya datang ke sana berkunjung karena keluarga ini keluarga yang kurang mampu, keluarga prasejahtera. Ya biasanya kami bisa berbagi apa yang bisa kami bagikan. Bapak ini kerjanya mengayuh becak di stasiun Sulu Balapan. Hal yang unik, dia datang ke rumah. Dia bawa pisang 1 tandan. Padahal saya tahu kondisi beliau. Dia datang, Pak Pendeta, ini dari apa yang ada dari kami. Di halaman ada pohon pisang, ini kami mau berbagi berkat. Saya bilang, tidak perlu Pak, Bapak lebih butuh ini. Tidak Pak Pendeta, ini buat Pak Pendeta. Bapak saudara, ini hal yang luar biasa. Ini perlu jadi catatan untuk kita. Kalau kita bicara mengenai persekutuan, sejauh mana persekutuan kita punya kepedulian. Kita mau berbagi karena kasih yang seharusnya mendominasi. Ingat, berbagi dari kelebihan itu hal yang biasa, tapi berbagi dari kekurangan itu hal yang luar biasa. Coba kita renungkan diri. Jangan sampai kita punya kebiasaan-kebiasaan yang salah, mulai di dalam persekutuan, di dalam ibadah, terjebak dengan ketamakan, kerakusan, mencari kepuasan diri, keegoisan. Dan itu juga nampak dalam persekutuan kita. Di keluarga besar Gereja Protestan sebagian barat, kita hanya mencari kepuasan diri, hanya mencari selamat sendiri, dan tidak ada rasa peduli, apalagi mau berbagi. Biarlah firman pada saat ini yang memampukan kita mencoba introspeksi diri. Roh Kudus memampukan kita menerapkan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.